Hai, saya Syarwan dan selamat datang di segmen Belajar Menggambar episode 1 bersama Anwatun. Untuk kalian yang punya keinginan untuk belajar gambar dari nol, kalian sudah tepat untuk menonton video ini. Pertama-tama siapkan alat gambar kalian, entah itu digital ataupun tradisional. Terkhusus untuk kalian yang menggambar menggunakan media digital, saranku matikan dulu stabilizernya. Nah, jika sudah, kita akan memulai dari yang paling basic dulu. Nah, latihan pertama yang harus kalian lakukan adalah belajar membuat berbagai macam jenis garis. Fungsi dari membuat berbagai macam jenis garis ini adalah agar tangan kalian mulai terbiasa bergerak sesuai keinginan kalian. Karena untuk kalian yang mungkin tidak punya basic gambar sama sekali, ketika kalian ingin membuat gambar, salah satu kendala kalian itu biasanya adalah kaku. Kalian ingin membuat segitiga tapi jadinya tidak simetris, kalian ingin membuat lingkaran tapi jadinya oval, ataupun bahkan kalian ingin membuat garis lurus tapi yang ada malah bengkok-bengkok. Nah, itu karena tangan kalian masih belum terbiasa. Maka dari itu, lakukan latihan ini sebelum menggambar, atau bisa dibilang ini menjadi ritual pemanasan sebelum membuat karya. Dan untuk latihan yang kedua adalah membuat bidang seperti segitiga, kotak, lingkaran, ataupun bentuk-bentuk dua dimensi yang lain. Sama seperti latihan pertama, latihan kedua ini berfungsi untuk membuat tangan kalian menjadi leluasa bergerak. Tidak seperti membuat berbagai macam bentuk garis, ketika membuat bidang, secara tidak langsung kalian membuat garis yang terhubung satu sama lain dan membentuk sesuatu yang lebih kompleks daripada garis random saja. Selalu ulangi latihan-latihan ini sesering mungkin. Gunakan waktu 1 minggu untuk tiap jenis latihannya. Nah, latihan yang ketiga adalah membuat bentuk. Untuk latihan yang ketiga ini agak mirip dengan latihan yang kedua, tapi untuk fungsi latihannya itu sangat jauh berbeda. Untuk latihan pertama dan kedua itu membantu tangan kalian agar lebih leluasa membuat garis menjadi sebuah bentuk. Dan untuk latihan yang ketiga ini adalah bagaimana cara untuk melatih imajinasi kalian dalam memahami volume sebuah benda. Contoh, yang awalnya segitiga menjadi piramida. Kemudian yang awalnya lingkaran menjadi bola ataupun tabung. Lalu gambar segi empat menjadi gambar kotak. Kenapa latihan yang ketiga ini dianggap penting, bahkan sangat penting? Karena semua objek yang ada di sekeliling kita terbentuk dari bidang 3 dimensi. Maka dari itu, ketika kalian menguasai latihan yang ketiga ini, gambar yang kalian buat akan terlihat lebih bervolume dibanding sebelum-sebelumnya. Karena saya pribadi ketika awal-awal belajar menggambar secara otodidak, saya tidak melakukan step-step ini. Terkadang ketika saya menggambar sebuah benda seperti kursi, meja, atau apapun itu, saya melihat seperti, wah kenapa gambar ini terlihat sangat flat, seperti kayak ada yang kurang. Dan ternyata hal itu disebabkan karena saya memang tidak mempelajari latihan gambar bentuk 3 dimensi. Sekarang kita akan memasuki latihan yang keempat, yaitu membuat berbagai macam jenis arsiran. Dan untuk latihan yang keempat ini, kalian akan merasa lebih mudah ketika kalian sudah menguasai latihan yang pertama tadi. Untuk arsiran sendiri ada beberapa macam. Di antaranya itu ada arsiran searah, ada arsiran silang, dan ada arsiran acak. Nah, saat melakukan latihan arsiran ini, saran saya lakukan ketiganya. Dan ketika kalian merasa ada yang nyaman di antara ketiga jenis arsiran itu, ya silakan pakai itu. Karena kembali lagi, sebagai seorang seniman, kalian alangkah lebih baiknya merasa nyaman ketika membuat karya. Untuk latihan yang keempat ini, jika kalian sudah kuasai, kalian akan lebih mudah ketika membuat karakter pada sebuah benda, tekstur pada sebuah benda, jarak ataupun kedalaman pada sebuah objek, dan memperkuat karakter gambar kalian. Setelah menguasai latihan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, sekarang kita memasuki latihan yang terakhir, yaitu menggambar benda yang ada di sekitar kalian. Di sini kalian harus fokus untuk memperhatikan, mengobservasi, dan menganalisa objek yang ada di sekitar kalian. Sering-sering untuk melakukan latihan ini. Dan untuk kalian yang merasa kalau video ini masih kurang menjelaskan, saran saya kalian harus membeli buku ini. Buku Panduan Dasar Menggambar menggunakan pensil. Meskipun di buku ini ada tulisan dengan pensil, tapi untuk isinya ini sudah mencangkup seluruh hal yang harus kalian pelajari dalam belajar menggambar. Dan di video selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap cara membuat sebuah original karakter. Dan mungkin itu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye.